Selamat sore untuk Sobat Podcast Mata Timur dimanapun berada. Pada sore hari ini kita akan berbincang-bincang terkait dengan sebuah inovasi baru yang telah dimunculkan dari SMA Negeri 1 Amanuban Timur. Dan saya Lenso Asbanu bersama Rey Naturis hari kami akan sebagai host. Kita akan bincang santai terkait dengan suka duka perjuangan SMA Negeri 1 Amanuban Timur menghidupkan literasi sekolah di sana. Dan pada sore hari ini juga kita kedatangan dua narasumber. Satunya adalah Kepala SMA Negeri 1 Amanuban Timur, Bapak Jiba Kabasi. Selamat sore Bapak Jiba. Selamat sore Pak Lin. Apa kabar Bapak Jiba? Baik sekali. Oke, dan narasumber kedua adalah Pak Immanuel Kamlasi. Beliau adalah salah satu guru koordinator yang mendampingi para guru maupun peserta didik menghasilkan karya dalam bentuk antologi cerpen dan juga puisi. Dan pada kesempatan kali ini kita akan berbincang khusus terkait dengan langkah atau suka duka menghasilkan karya dalam bentuk buku. Yang pertama ada antologi puisi dengan judul Asa dan Cinta di SMA Negeri 1 Amanuban Timur. Dan yang buku kedua adalah antologi cerpen dengan judul Dunia di Atas Karang. Iya, dan untuk sampai menghasilkan karya dalam bentuk buku ini kita akan tanya seberapa perjuangan sekolah, terus suka dukanya sampai menghasilkan karya ini mungkin seperti apa. Dan kita langsung saja pada saat selamat datang Bapak Jiba, Bapak Kepala SMA Negeri 1 Amanuban Timur kepada podcast Mata Timur sore ini. Mungkin kita langsung saja Bapak Kece. Ya, mungkin selaku kepala sekolah mungkin bisa menceritakan kepada kita dan juga pada audiens kita mungkin pertama alasan kenapa Bapak Kece harus buka ruang bagi guru maupun peserta didik untuk memberikan ruang kepada guru dan peserta untuk menghasilkan karya yang dalam bentuk buku. Dan di sini kami memberikan apresiasi karena dua buku sekaligus ya, antologi cerpen dan juga antologi puisi. Mungkin alasannya kenapa sampai kakak selaku kepala harus memberikan ruang kepada guru maupun peserta didik. Silakan kakak. Baik, terima kasih Pak Lin dengan teman sebagai narasumber yang memberikan kesempatan ya kepada kami. Saya selaku kepala sekolah SMA Negeri 1 Amanuban Timur, tujuan dari kami adalah untuk mengembangkan bakat, minat, dan potensi anak-anak sehingga saling mengembangkan niat baca dan menulis untuk anak-anak khususnya SMA Negeri 1 Amanuban Timur. Dan ini juga bagian dari implementasi Gentabilis. Itu program dari pemerintah khususnya Gerakan Entertainment Baca dan Entertainment Menulis. Yang pertama. Yang kedua juga kami bentuk satu tim untuk teman-teman Dewan Guru untuk membantu mengarahkan anak-anak untuk bagaimana melatih dan mendidik mereka untuk lebih mengembangkan diri dan minat dan bakat mereka berhubungan dengan Gentabilis. Dan kami membentuk kurang lebih 100 anak, termasuk beberapa guru bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang membantu mereka untuk mengarahkan anak-anak kami. Dan kami merasa punya nilai positif. Dan ketika kami mengembangkan itu, menjalankan itu, ada beberapa anak kami yang berusaha untuk menciptakan puisi karya mereka sendiri dan mereka sudah tampan di papan mading. Dan rata-rata anak-anak itu semua membaca itu, sekalipun ya menurut kami ya biasa-biasa, tapi itulah keberadaan kami dan kami sangat support. Dan guru-guru kami khususnya teman-teman yang dipercayakan juga mereka antusias dan proaktif mengembangkan program ini dan sampai menghasilkan puisi atau karya mereka melalui buku yang sudah terbit atas kerjasama kami. Terima kasih. Oke, baik. Dan di
untuk pemirsa semua dalam antologi puisi ini juga dengan judul Asa dan Cinta di SMA Negeri 1 Amanuban Timur, ada juga hasil tulisannya kepala sekolah dengan judul Belajar Menjadi Pemimpin yang Mengayomi. Mungkin bisa ceritakan sedikit Pak Toket bagaimana mungkin awal sampai menulis puisi ini seperti apa? Apakah merasa sulit atau apa mungkin awal sampai menulis ini? Baik, ya kita dipercayakan sebagai seorang pemimpin betul-betul harus memiliki pengalaman, keberanian dan penuh tanggung jawab dengan sehingga 8 standar pendidikan yang sudah diterapkan, baik dari semua kompetensi untuk mengembangkan baik dari sisi guru, pendidik maupun siswa dari semua kompetensi. Nah itu sangat diterapkan dan perlu butuh profesional kita, tidak hanya sekedar kita mengejar dari sisi pengetahuan atau teoritisnya, tapi bagaimana pengalaman kita, bagaimana seorang pemimpin harus tunjukkan sikap kepemimpinan untuk menghadapi semua persoalan yang ada. Itu harus sabar, tidak hanya mengandalkan kemampuan kognitifnya, tidak boleh. Butuh pengalaman dan kesabaran menghadapi semua. Karena masalah kalau orang pintar semua pintar, tetapi bagaimana profesional kita, pengalaman kita untuk bagaimana kita membantu membagi semua program untuk mengembangkan semua program di lapangan standar ada pada dunia pendidikan, khususnya di SMA Negeri 1 Amanuban Timur. Itu saya siap untuk kebantu. Termasuk dengan puisi saya ini perlu dengan pengalaman profesional. Oke, baik. Lalu mungkin pertanyaan lanjutan Bapak Ketek, apa yang Bapak rasakan setelah melihat hasil karyanya Bapak juga dibukukan bersama para guru maupun peserta didik di SMA Negeri 1 Amanuban Timur? Baik, terima kasih. Saya sangat bangga, apresiasi sekali. Karena sekali lagi ketika saya sudah 8 tahun, 9 tahun kepala sekolah, tapi terus terang baru ini kali. Kalau untuk baca dan tulis oke. Tapi untuk mengembangkan semua, untuk menciptakan sebuah buku yang harus dikeluarkan di media, dipublikasikan, itu ya tidak segampang. Dan ketika saya baca puisi atau buku yang ada itu, sekali lagi sebagai pimpinan sekolah sangat apresiasi dan tulisan ini, dan saya sudah sosialisasikan buku ini kepada semua anak-anak kami, 700 lebih orang. Dan anak, khususnya anak kita Angel. Saya parkir di depan situ dan sama-sama saya dan semua siswa support dengan tindakan daripada kegiatan yang mengembangkan Gentabilis untuk anak-anak yang merasakan dia punya hikmahnya. Siap. Oke, terima kasih. Jadi untuk pemirsa semua, terobosan dari SMA Negeri 1 ini juga merupakan sebuah implementasi dari Gentabilis yang telah di-launching pada bulan November tahun lalu, dan di SMA Negeri 1 Amanuban Timur juga telah membangun kolaborasi dengan Nyala di Siam melalui programnya Gerakan Sekolah Menulis Buku. Maka itulah terbitlah buku-buku ini. Lalu mungkin komitmen Bapak Ket, pertanyaan saya terakhir mungkin komitmen Bapak Ket terkait dengan program ini, apakah perlu untuk dilanjutkan atau seperti apa ke depannya? Terima kasih, sangat siap untuk lanjutkan. Karena kalau saya henti atau komen di sini, ya anak-anak punya niat yang selama ini sudah diukir akan menghilang. Jadi saya siap untuk tingkatkan, siap untuk lanjutkan program ini. Bahkan saya akan undang teman-teman untuk semak ada waktu momen yang bagus, saya akan undang untuk ke sekolah dan membantu-bantu dengan guru-guru saya untuk membuat pelatihan sosialisasi yang lebih tingkat, yang lebih meningkat lagi. Itu siap, terlebih untuk bulan-bulan PPDB. Siap. Ya. Dan ini sedikit bincang-bincang dengan Kepala SMA Negeri 1 Amanuban Timur. Dan selanjutnya juga selain kepala sekolah, ada satu guru koordinator. Itu sudah hadir sebagai narasumber sini, Pak Immanuel Kamlasi. Dan mungkin selanjutnya Kakak Re mungkin bisa
cerita-cerita terkait dengan apa sih yang mungkin jalan. Silakan Kak Karim. Ya, untuk dengan Bapak Immanuel Kemasi selaku pembimbing, ini kan saya tidak perlu berbincang lebih panjang lagi, kita langsung. Jadi yang pertanyaan ini kan ada antologi cerpen dan puisi. Nah mungkin apa untuk dia sampai harus jadi buku ini kan tentu harus melalui banyak hal. Nah mungkin Bapak bisa menceritakan sedikit apa tantangan terbesar dalam membimbing siswa selama proses penulisan dan penyusunan antologi ini. Baik, terima kasih. Untuk yang pertama untuk media yang ada yang kami hormati, dan juga untuk tim Yaspensi yang kami hormati, dan rasa hormat kami untuk pimpinan SMA Kalimantan Timur, tentu melalui jembatan Kakak Lenco yang kemudian menjadi ketua FTMB kalau tidak salah untuk Kabupaten Timur Tengah Selatan. Untuk pengembangan buku ini bukan hal yang gampang. Bagaimana meletakkan fondasi kemudian menjadi satu karya yang kemudian akan dibaca oleh publik jika memang tertarik untuk membaca. Ini tidak gampang. Sebab untuk membangun sebuah karya ini sebenarnya tidak asal jadi. Kita berangkat dari rancangan dasarnya sampai pada untuk menghasilkan karya ini. Suka duka yang kami hadapi ini bagaimana membekali anak-anak untuk membangun struktur karya yang baik ini. Ini jujur bahwa langkah pertama, kali pertama, tetapi ya kami bersyukur ada pendampingan serius dan tulus dari tim Yaspensi. Dua Nyalanesia. Nyalanesia tentu. Ini jembatan yang baik dan kemudian pada akhirnya jadi karya seperti ini. Mungkin dalam penulisan ini antologi cerpen dan puisi ini ada kriteria-kriteria khusus dalam penulisan puisi ini, puisi dan cerpen. Hormat. Siap. Ada kriteria khusus atau dari mana ini anak-anak mendapatkan inspirasi untuk menulis? Oke, baik. Tentu untuk menciptakan karya ini dia berangkat dari pengalaman saja. Kami beri pemahaman kepada pengarang bahwa karya sastra ini pada hakikatnya adalah cerminan masyarakatnya. Ya, jadi karya itu akan terbentuk berangkat dari pengalaman. Berarti inspirasi itu diambil dari lingkungan sekitar. Siap. Dan tentu tidak terlepas dari pengamatan pengaruh terhadap lingkungan sekitar dan terlebih pengalaman pribadi. Dan itu yang kemudian dimunculkan dalam buku ini. Rencana ini untuk pertanyaan umum untuk kepala sekolah dan juga Bapak Immanuel selaku pembimbing. Mungkin apa setelah ini buku ini kan sudah terbit, apakah ada perencanaan untuk di launching atau semacam bagaimana? Ya, dibedah dan bisa dimasukkan ke perpustakaan daerah. Itu ada rencana. Iya, terima kasih. Siap. Sangat siap untuk yang berikut nanti pada momen yang pas saya akan undang teman-teman media, kata Lenco dan teman-teman lebih memperdalam isi ini, lebih mengembangkan lagi sehingga tidak hanya stop sampai sini tapi lebih meluas lagi isinya. Yang berikut kami sangat senang untuk dipublikasikan. Misalnya isimpan kerjasama dengan berbagai macam lembaga khususnya perpustakaan lain untuk perlu kita simpan. Ini itu mungkin perlu saya konsultasi dengan teman-teman yang lain seperti apa, itu sangat siap. Ini kan sedikit cerita kan, sekarang ini kan sudah zaman digital. Kalau zaman-zaman dulu kan kita pakai perpustakaan daerah. Sekarang ini kan apalagi sudah kerjasama dengan Nyalanesia. Betul. Sekarang melalui aplikasi Android itu pun bisa, bukunya bisa dijual. Bukan harus dicetak dulu, tapi bisa dibikin dia dalam bentuk buku, dijual melalui online. Itu bisa. Itu untuk memberdayakan anak-anak, itu masukan. Jadi anak-anak siapa yang menghasilkan karya, dia buku bisa bukunya bisa dijual melalui online, bisa melalui Facebook. Tapi lebih bagus lagi kalau dia ke depan ada marketplace-nya, bisa di sini menjual.
Itu jejak digital dan dia tidak. Kalau buku dia di perpustakaan suatu saat dia akan hilang. Ya, betul. Kalau dia sudah di dalam e-book dan diupload ke marketplace, dia tidak akan hilang. Jadi itu dia akan menjadi motivasi anak-anak akan mau tamat sampai tua pun dia punya Betul. tulisan masih tetap. Itu jejak digital. Mungkin tambahan sedikit lagi Kak Grace. Siap. Oke, mungkin Kakak Ima. Ya, setelah hasil karyanya 2 buku sekaligus antologi cerpen dan puisi, setelah hasil buku-buku ini tiba di sekolah, mungkin selaku guru koordinator melihat respons anak-anak yang ada hasil karyanya di sini dan beserta guru-guru, mungkin responsnya seperti apa? Baik, terima kasih Pak Pelengso. Yang pertama bahwa perlu kami gambarkan bahwa ini kesempatan pertama dan ini spektakuler bagi kami. Ya, ini lumayan spektakuler karena ini sebenarnya sudah menjadi rindu yang selama ini, iya, ini rindu kami yang kemudian pada awalnya tidak bertuan. Dalam hal ini objek rindunya kami tidak tahu harus gimana kan. Iya, Dalam sekali. iya, siap. Tetapi pertanyaannya kemudian terjawab. Walaupun bentuknya sederhana, tapi untuk pemirsa sekalian saya mungkin titip satu saja. Di bagian kata pengantar saya bilang begini: selamilah maka kau akan tenggelam dalam semua liku kehidupan yang tergambar dalam buku ini. Iya. Sehingga kaitannya dengan ini, teman-teman merasa bahwa ini satu langkah loncatan awal yang kemudian jika yang menjadi pertanyaan dari Kakak Ray tadi, kalau kemudian publik tertarik pada buku ini, kami akan dengan senang hati. Karya-karya sederhana ini, apalagi dunia modern sekarang ini sudah semakin meluas, tetapi bagaimana untuk membangkitkan diri sendiri itu menjadi kebanggaan kami, dan itu yang kami rasakan di sekolah. Oke, mungkin pertanyaan terakhir saya untuk Pak Ines. Setelah anak-anak ini punya hasil karya, ya, dengan menghasilkan karya dalam bentuk buku, mungkin hal positif apa sih? Apakah dengan terobosan dan gerakan ini, apakah memotivasi siswa untuk lebih belajar lebih giat itu bagaimana? Seperti pantauan Pak Im sebagai guru koordinator di SMA Negeri 1 Moban Timur. Oke, baik. Terima kasih Bapak Leso. Perlu saya gambarkan bahwa mading sekolah yang sebelumnya sepi dengan karya-karya sederhana, dengan terbitnya buku-buku ini banyak sekali yang ditawarkan. Bapak kami bisa tempelkan ini biar walaupun tidak dibaca paling tidak menghiasi ini dan keindahannya biarlah menjadi ukuran kita sendiri. Jadi singkatnya bahwa ada semangat baru. Motivasi tersendiri untuk mereka lebih giat. Dan mungkin itulah langkah apa ya, positif yang diambil dengan sendirinya tidak menyuruh anak untuk membaca itu, tapi dengan tergerak dengan sendirinya mau membaca dan mau untuk hasil karyanya juga bisa dibukukan seperti itu ya. Ya, siap, luar biasa. Oke, baik pemirsa sekalian, sahabat podcast Mata Timur dimanapun berada, mungkin sedikit bincang-bincang kami dengan Bapak Kepala SMA Negeri 1 Moban Timur, Bapak Jibril Kamlasi, dan juga guru koordinator program Gerakan Sekolah Menulis Buku Bapak Immanuel Kamlasi pada sore ini, dan kita akan lanjut perbincangan selanjutnya pada episode berikut. Salam literasi.